membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat. Sebagai wakil rakyat, bukannya dia menjaga rakyat, bukannya dia membantu rakyat, malah dia membuat kegaduhan, bahkan sampai rakyatnya sendiri meninggal. Kami berharap semua aliansi, mahasiswa, ojol, ormas-ormas yang bergabung untuk membuat laporan ke polisi. Kapan Ahmad Sahroni akan tampil di depan umum dan menghadapi secara langsung konsekuensi dari ucapannya? Sebuah pertanyaan masyarakat Indonesia yang terus bergema dengan kencang di tengah aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Namun sayang, dahsyatnya badai desakan tampak belum mampu untuk memaksa Ahmad Sahroni muncul ke hadapan khalayak ramai. Ya, kala seisi dunia tidak berhenti bersuara, Ahmad Sahroni justru terdiam 1000 bahasa. Di lain sisi, nasib masa depan kiprah Ahmad Sahroni di dunia politik tampak kian tak menentu. Pasalnya, Partai Nasdem kembali mengambil langkah tegas usai keputusan menonaktifkan Sahroni panen kritikan lantaran dinilai belum cukup. Dan melalui unggahan media sosial, partai mengumumkan bahwa mereka telah bersurat kepada DPR untuk melakukan penghentian gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya kepada Ahmad Sahroni. Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta penghentian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat pada 2 anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan. Tertulis dalam unggahan Partai Nasdem, lantas mungkinkah dengan lahirnya keputusan ini, Ahmad Sahroni sudah kembali berstatus sebagai warga sipil? Penonaktifan anggota DPR yang mana itu mereka masih menerima tunjangan tuh. Jadi untuk apa kalau begitu dinonaktifkan? Harusnya diberhentikan supaya mereka tidak mendapat lagi tunjangan dan fasilitas dan akhirnya semua itu menjadi jelas dan tidak bias. Saya memang mendukung dengan mendukung 1000%. Artinya ketua umumnya menonaktifkan. Nah, saya lebih dukung lagi nih kalau seandainya dia diberhentikan. Ya, tinggal lanjut dari penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari status keanggotaan DPR RI. DPP telah mengirim surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan. Untuk selanjutnya, satu tahap lagi kita akan membawa kasus ini ke Mahkamah Partai. Nanti Mahkamah Partai lah yang akan memutuskan kasus ini secara final dan mengikat, sehingga semua menjadi clear. Jawaban Ahmad Sahroni ketika menanggapi kritikan nampaknya benar-benar melukai hati masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, kala dimintai tanggapan soal seruan pembubaran DPR, ia justru menanggapi dengan kata-kata yang kurang elok. Alhasil, banyak pihak yang tidak segan untuk menyebut Ahmad Sahroni sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas demonstrasi saat ini. Anggapan itu juga keluar dari mulut Ketua LPH Grip Jaya, yakni Nuno Magno. Lewat unggahan media sosial, ia bahkan mengajak aliansi masyarakat, pengemudi ojek online, ormas lain, untuk membuat laporan polisi terhadap Ahmad Sahroni. Ucapan Sahroni sehingga membuat masyarakat marah. Artinya, gara-gara ucapan dia, akibatnya ada yang meninggal. Ini kan ucapan Sahroni. Jadi Sahroni harus bertanggung jawab. Bukan dia kabur ke Singapura. Jadi Sahroni kita minta supaya dia harus bertanggung jawab. Kami berharap semua aliansi, mahasiswa, ojol,
ormas-ormas yang bergabung untuk membuat laporan ke polisi agar dia diperiksa atas ucapan dia sehingga terjadilah seperti itu. Jadi dia bisa juga nanti dari LPH Grip Jaya akan saya perintahkan untuk membuat laporan polisi dia membuat kegaduhan sehingga akibat sampai negara ini, ibu kota negara ini ribut. Jadi ini karena ucapannya Sahroni. Dia sebagai wakil rakyat, bukannya dia menjaga rakyat, bukannya dia membantu rakyat, malah dia membuat kegaduhan, bahkan sampai rakyatnya sendiri meninggal karena ditabrak. Ini kesalahannya Sahroni. Akhirnya Brimob ikut mengalami, Kapolri ikut mengalami, semua mengalami gara-gara ucapan Sahroni. Sahroni ini mungkin tidak mengerti, ya, tidak mengerti apa tugas dia, apa kewenangan dia, apa yang harus dia lakukan di DPR. Dia mungkin nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Dia mungkin lupa. Padahal dia bisa jadi anggota DPR karena dipilih rakyat. Awalnya dia ngemis-ngemis, minta suara. Setelah dia dipilih, malah dia menghina rakyat. Nah ini sebenarnya yang siapa? Yang tahu dia apa rakyat? Jadi ucapan tolol inilah mengakibatkan masalah ibu kota ini ribut. Jadi Sahroni ini tidak mengerti. DPR itu memang tugasnya untuk berkomentar, tapi demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan dia, bukan kepentingan partainya, bukan kepentingan pribadi dia. Berkomentar boleh semua, tapi demi kepentingan rakyat. Sementara itu, tajamnya sorotan masyarakat terhadap Ahmad Sahroni belakangan ini telah berhasil membuat kasus lama soal dugaan korupsinya kembali mencuat di media sosial. Apalagi, di waktu yang hampir bersamaan dengan aksi demonstrasi, Adam Denny sudah bebas bersyarat dari penjara. Seperti diketahui, Adam Denny merupakan pegiat media sosial yang harus meringkuk lesu di balik jeruji besi atas dugaan pencemaran nama baik. Usai menyebarkan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Ahmad Sahroni. Dan dengan kebebasan yang kini sudah kembali ia raih, Adam Denny pun berencana untuk membawa dugaan lamanya ke KPK. Ini saya kan tadi barusan video call nih sama Adam Denny kan. Adam Denny baru beberapa hari ini keluar. Bertepatan dengan kerusuhan ini. Tapi sebelum rusuh dia, Adam Denny keluar. 2 hari kemudian baru kejadian seperti ini. Nah ini Adam Denny juga barusan WA saya, tadi video call kan. Dia mau ke KPK. Dia mau menanyakan informasi yang dulu disampaikan ke saya. Ya, dulu Adam Denny menyerahkan kuasa kepada saya, memberikan bukti untuk disampaikan ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Sahroni. Kenapa? Karena dia beli sepeda mewah dari luar negeri, dibawa ke Jakarta, tidak membayar pajak. Siapa yang mengatakan tidak membayar pajak? Penjualnya. Di persidangan dia mengatakan, ya benar tidak bayar pajak. Dia menceritakan kalau bayar pajak sekian, kalau pada saat dulu dia yang pesan tidak sampai bayar pajak sebagaimana mestinya. Tak dapat dipungkiri, hidup Ahmad Sahroni sedang habis diterpa badai cobaan yang tak berhenti. Partai yang menawini sudah bersurat ke DPR untuk proses penghentian gaji serta tunjangan. Belum lagi jika membahas potensi diseret ke jalur hukum bila dirinya benar dilaporkan oleh aliansi masyarakat ke polisi atau terbukti bersalah atas aduan Adam Denny di KPK. Akan tetapi, Ahmad Sahroni rasanya sudah sedikit mampu untuk menghela nafas lega. Pasalnya, beberapa harta bendanya yang habis dijarah satu persatu mulai kembali ke tangannya. Entah apakah hal itu didasari rasa takut atas proses pendalaman yang sedang dilakukan oleh Polres Jakarta Utara atau tidak. Ada duit kita udah saksiin kemarin. Iya, ini ada Pak Amir ya. 5 juta ya Pak ya. Biar saya juga. Tahunya fitnah lagi saya kan. Itu dia makanya saya takutnya itu. Sahroni terimanya duitnya
Berbeda dari ini dari yang lain lagi. Di sini 10 tim personal 8 nanti takutnya kan repot kita. Makanya itu yang wanti-wanti doang gitu. Jadi berarti dana duitnya 5 juta ya Bang? Iya. Ada di tas kecil ada juga recehan. Ada emang recehan ada juga situ ya. Ada juga tuh. Yang aja lagi gitu. Siapa? Dia kan jadi siapanya Pak Danang dia kan. Iya, ini ya. Ketahuan ini part numbernya Kan ada sertifikat. Saya udah bilang pasti sama dia, ya, kalau itu. Saya juga udah bilang sama dia Pak Imaudin, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RT, Pak RW, udah ketemu perangkat juga yang lainnya. Jadi biar ini memang bukan hak kita juga Pak. Jadi nanti. Dan ini memang betul yang Bapak bilang ini limited edition ya. Saya juga nggak paham. Bapak waktu saya megang ini aja Pak, saya bingungnya gini, ini pakai JP gimana kita namanya orang susah ya Pak, kita nggak tahu ya. Nah ini kita patut acungi jempol dan ya kita respect lah ya terhadap keputusan dari orang tua dari remaja tersebut yang bilang kalau itu tuh bukan haknya dan dikembalikan oleh kepada keperwakilannya. Saya nggak tahu siapa beliau ini, teman-teman ya, beliau ini ya. Nah yang jelas orang tua dari remaja tersebut bilang kalau itu bukan hak mereka dan akan dikembalikan. Ini luar biasa banget sih teman-teman. Dan memang untuk ngejual jam tangan seperti itu tidak semudah yang kita pikirkan. Jam tangan seharga segitu itu pasti limited edition, ada sertifikatnya, dan nggak sembarang orang juga yang bisa beli jam tangan semahal itu, bener nggak? Dan ya memang intinya nggak semudah itulah untuk ngejual barang-barang semewah dan bahkan harganya nggak ngotak ya. Tapi ya kita cukup acungi jempol, hormati, dan keren banget orang tua dari remaja tersebut mau mengembalikan. Dan ini jadi pelajaran baik buat kita semua bahwa yang bukan hak kita ya janganlah kita ambil, janganlah kita makan gitu ya, karena siapa tahu ya itu akan menjadi hal yang negatif di kemudian hari. Dan ya semoga kita doakan lah ya orang tua dari remaja tersebut mendapatkan rezeki yang luar biasa di kemudian hari, amin. Terlepas dari itu semua, publik pun dibuat bertanya-tanya tentang seperti apa nasib masa depan Ahmad Sahroni ke depannya. Mengingat semakin berjalannya waktu, masa depan Ahmad Sahroni dirasa akan semakin pelik. Untuk menjawab itu, ahli spiritual Ki Demang pun mencoba untuk menerawang akan seperti apa nasib Ahmad Sahroni ke depannya. Alih-alih memprediksi keterpurukan, Ki Demang justru meramalkan karir Ahmad Sahroni akan melejit. Lantas mengapa Ki Demang memprediksi hal tersebut? Serta seperti apakah penjelasan Ki Demang tentang hasil penerawangannya itu? Saya melihat Mas Sahroni akan begini dia setelah ini. Apa tuh Ki? Ya akan naik. Ini adalah tahun yang kesial bagi dia. Ini adalah tahun yang tidak akan bisa membuat dia berkutik. Tapi next someday nama dia, kinerja dia akan jauh lebih baik lagi. Insya Allah. Kalau dengan hitungan falakiyah, Sahroni ini jatuhnya ke 15. 15 artinya seseorang yang tidak akan bisa bergerak apapun menggunakan metode A, B, C, D, dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi next someday di tahun 2026 nanti dia akan mencoba berkarir lagi dan akan jauh lebih baik lagi setelah ini. Iya, dia adalah orang politik. Dia adalah orang politik dan dia adalah orang yang senang untuk membangun. Tetapi membangun berbeda, tergantung dia. Kalau saya melihat dia orangnya asik, cuman tadi ada agak sedikit terbawa emosional, baper seperti itu orangnya. Tapi cerdas juga ini orang. Cerdas. Saya tidak memihak kepada siapapun. Yang jelas apapun yang terjadi, ini adalah sebuah agar sadar, ingat
begitu. Penerawangan mata batin ahli spiritual Ki Demang tak berhenti sampai di masa depan karir Ahmad Sahroni saja. Pasalnya, Ki Demang pun bercertia kalau dirinya merasa Ahmad Sahroni akan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dengan catatan, Ahmad Sahroni harus menyikapi kejadian ini sebagai suatu pelajaran berharga. Lantas seperti apakah pesan Ki Demang untuk Ahmad Sahroni? Gelas pecah, ketika disatukan lagi akan pecah. Akan tidak indah dilihatnya, tidak bagus dipandangnya. Tapi seseorang ketika mau melakoni apa yang telah dijanjikannya, melakoni amanahnya, maka gelas tersebut akan dijadikan sebuah tanaman ataupun sebuah hiasan yang akan merubah gelas tersebut. Tapi kalau gelas tersebut masih kosong, tidak diisi apapun, maka akan jijik, akan rusak serusak-rusaknya, tidak dipandang dan tidak bisa digunakan. Belajarlah dari kesalahan yang telah terjadi. Untuk Bapak Ahmad Sahroni, saya mendoakan jauh lebih baik lagi. Kalau saya melihat kan dia bisa atau enggak, bisa. Orang ini lagi di hari naas aja, di tahun naas. Di tahun naas itu ya mau melakukan hal kebaikan apapun ya ketika di tahun naasnya ya akan mengalami yang dahsyat. Tapi kan kembali kepada orangnya. Kalau orang tersebut rajin dengan bahasa Pak Amal yatiman amalan soleh, maka insya Allah semua dampak yang negatif akan hilang. Tetapi kembali lagi, teguran ini, musibah ini bukan berarti ada orang yang tidak menyukai, tapi ini lebih ke pribadinya agar lebih baik lagi untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi wakil rakyat. Pakai saya juga nih, kan begitu. Kita punya pendapat, kita punya keinginan yang harus disampaikan lalu diberikan. Tapi tadi mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dampaknya dia pas di tahun naas mau menggunakan jalur manapun dia akan jatuh. Kecuali fa'amal yatiman amalan soleh. Amalan apa yang dia perbuat, seringkah dia memberikan sesuatu kepada orang yang lapar, seringkah dia membantu orang-orang yang membutuhkannya. Kalau bahasa Sunda, tutulung kanu butuh, totalan kanu susah. Mere cang kanu poek, sili asa sili asih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.